Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Dayani, NIM 72114182110. Saya dari Rombel Akuntansi E 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi auditing. Materi auditing yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa itu pengertian auditing, tujuan audit, kenapa harus dilakukan audit. Kemudian akan saya jelaskan juga tentang jasa-jasa yang terdapat di dalam auditing dan berbagai profesi auditor. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu auditing. Nah, auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti suatu informasi yang digunakan untuk menentukan dan melaporkan bahwa bukti tersebut atau informasi yang didapat tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, dalam auditing harus dilakukan oleh seseorang yang profesional dan independen. Nah, mari kita uraikan satu persatu dari penjelasan saya yang telah saya sebutkan di awal tadi. Titik fokus yang pertama yaitu adalah kata-kata pengumpulan dan evaluasi bukti. Bukti yang saya maksud di sini dapat berupa bukti data elektronik tentang transaksi, kesaksian lisan oleh klien, kesaksian tertulis oleh pihak-pihak luar, ataupun juga bisa dilakukan observasi oleh auditor itu sendiri untuk mendapatkan bukti tersebut. Nah, setelah bukti yang dikumpulkan oleh auditor dirasa cukup, maka auditor akan segera mengevaluasi bukti tersebut dan akan mencocokkannya apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang berlaku di perusahaan tersebut dan di negara tersebut. Fokus saya yang kedua yaitu auditing harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Nah, kompeten di sini diartikan bahwa auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan harus memiliki standar yang kompeten. Kompeten di sini dimaksudkan yaitu auditor harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan agar bisa menyebut dirinya sebagai seseorang auditor yang kompeten. Selain kompeten, auditor juga harus independen. Independen di sini yang dimaksud adalah auditor tidak boleh memihak suatu pihak manapun, baik itu klien maupun pihak-pihak eksternal yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, walaupun auditor dibayar oleh klien, diminta oleh klien untuk mengaudit laporan keuangan miliknya, tetapi auditor tidak harus serta-merta menuruti apapun perintah klien. Auditor harus independen dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip auditor. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa independensi bagi seorang auditor adalah sangat penting. Saya akan menyebutkan salah satu contoh kasus yang terjadi di dunia auditing, yaitu kasus Enron. Kasus Enron sendiri mulai muncul di publik pada tahun 2001 dan terus menggelinding sampai tahun 2002. Enron merupakan salah satu perusahaan natural gas alami yang ada di Amerika Serikat, dan Enron merupakan perusahaan dengan predikat perusahaan paling inovatif di Amerika Serikat. Tetapi pada tahun 2001, Enron mulai mengalami masalah dan mulai tercium di publik. Masalahnya yaitu manipulasi laporan keuangan. Nah, KAP yang bekerja pada Enron dalam mengaudit laporan keuangannya adalah KAP Arthur Andersen. Nah, di sini diduga ada manipulasi oleh pihak Arthur Andersen sendiri karena dia diberikan suap oleh si perusahaan Enron tersebut sekitar 50 juta US dollar agar KAP Andersen memberikan pernyataan bahwa seolah-olah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Enron itu besar. Padahal pada kenyataannya perusahaan Enron sedang mengalami kerugian yang besar. Nah, dari kasus ini kita tentu sudah sangat tahu kan apa sih penting dari independensi bagi seorang auditor. Karena auditor dengan keindependensiannya itu akan menghasilkan suatu keputusan, akan menghasilkan suatu pernyataan atas laporan keuangan yang dibuatnya. Dan laporan keuangan itu akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Dan pengguna laporan keuangan tersebut akan menggunakan laporan tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan auditing itu. Nah, auditing di sini bertujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan si pemakai laporan yang akan dituju.
Nah, peningkatan kepercayaan ini dapat direalisasikan dengan adanya suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran suatu laporan keuangan yang telah diauditnya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum? Saya akan memberikan contoh kenapa sih perlu dilakukan audit itu. Pasti setiap perusahaan memerlukan tambahan modal atau suntikan dana untuk keberlangsungan usahanya. Tambahan modal ini bisa berasal dari pihak bank ataupun para calon pembeli saham mereka. Dengan dilakukannya proses auditing ini, maka para pemakai eksternal ini yang saya sebutkan di atas tadi akan lebih menaruh kepercayaannya, akan lebih percaya dengan laporan keuangan yang ada, sehingga mereka akan lebih dengan mudah memberikan modal mereka kepada perusahaan. Selain itu, di dalam auditing juga terdapat dua jenis jasa. Yang pertama yaitu jasa assurance dan yang kedua yaitu jasa non-assurance. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jasa assurance. Jasa assurance sendiri adalah jasa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi yang akan digunakan oleh pengambil keputusan yang ada di perusahaan. Di dalam jasa assurance terdapat dua jasa di dalamnya. Yang pertama yaitu jasa atestasi. Nah, jasa atestasi sendiri adalah suatu jasa yang dimana para akuntan akan mengeluarkan laporan tertulis mengenai keandalan asersi yang telah disusun dan dipertanggungjawabkan oleh suatu pihak. Nah, asersi sendiri di sini adalah merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang digunakan untuk pihak lain atau yang ditujukan untuk pihak lain. Nah, dalam jasa atestasi ini sendiri terdapat atau terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis, yang kedua yaitu audit atas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan, yang ketiga yaitu review laporan keuangan historis, yang keempat yaitu atestasi atas atau yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, yang kelima yaitu jasa atestasi yang bisa diterapkan dalam berbagai permasalahan. Dalam jasa asuransi, selain jasa atestasi yang telah saya jelaskan di atas tadi, juga ada jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi lainnya ini berbeda dengan jasa atestasi karena dalam jasa asuransi lainnya ini, para akuntan tidak diharuskan untuk membuat laporan laporan tertulis. Contoh dari jasa asuransi lainnya ini, saya mencontohkan satu yaitu mystery shopping. Mystery shopping ini dilakukan atau ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja tenaga penjualan, apakah mereka sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Di awal tadi saya sudah menjelaskan atau menyebutkan bahwa dalam auditing terdapat dua jasa. Yang pertama adalah jasa assurance dan yang kedua adalah jasa non-assurance. Jasa assurance sudah saya jelaskan tadi dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jasa non-assurance. Jasa non-assurance adalah jasa yang berada di luar lingkup jasa asuransi sendiri. Pasti suatu perusahaan memerlukan beberapa bantuan dari kantor akuntan publik. Salah satunya yaitu untuk proses pembukuan mereka, ataupun untuk konsultasi pajak, ataupun untuk konsultasi terkait manajemen yang ada di perusahaan mereka. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jasa non-assurance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis auditor. Jenis auditor di sini ada 4. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik. Nah, pasti kalian sudah cukup familiar kan dengan kata-kata kantor akuntan publik. Tugas kantor akuntan publik sendiri adalah mengaudit laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan terbuka. Yang kedua yaitu auditor badan akuntabilitas pemerintah. Auditor pada badan akuntabilitas pemerintah ini bekerja untuk pemerintah. Dan yang ketiga yaitu agen penerimaan negara. Agen penerimaan negara bekerja pada bidang-bidang pajak. Mereka bertugas untuk mengaudit laporan-laporan SPT yang ada di kantor pajak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu auditor internal. Auditor internal biasanya direkrut atau dipekerjakan oleh suatu perusahaan yang mana mereka bertugas untuk mengaudit laporan keuangan pada perusahaan tersebut.
Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Sekiranya saya ada salah kata ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.